Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsusanti, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selamat datang Maba di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki 3 program studi. Yang pertama adalah ilmu pemerintahan, 2 ilmu komunikasi, dan yang ketiga diploma perhotelan. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang kemahasiswaan. Kemahasiswaan itu apa sih? Nah, kemahasiswaan adalah segala kegiatan yang terkait dengan Anda semua selaku mahasiswa, baik itu yang bersifat akademik maupun yang non-akademik. Baik, saya akan jelaskan tentang kemahasiswaan. Nah, kalau yang bersifat akademik jelas yang berkaitan atau yang menunjang tentang kegiatan perkuliahan. Sedangkan yang non-akademik tidak ada kaitannya dengan perkuliahan, tetapi itu juga sangat menunjang skill Anda untuk keterampilan Anda di bidang akademik. Baik, pertama yang akan saya bahas adalah Peraturan Rektor Nomor 1565 Tahun 2013 tentang disiplin mahasiswa. Ada beberapa kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah segala kegiatan yang Anda lakukan mahasiswa, baik yang akademik maupun yang non-akademik berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dan lembaga. Jelas ya, kalau yang menjaga kehormatan diri dan lembaga ini, jika Anda menjaga diri Anda juga akan menjaga lembaga. Yang berikutnya adalah membayar uang pengembangan dan SPP, karena bagaimanapun juga itu adalah bagian dari operasional kita semua. Nah, yang keempat adalah mengenakan pakaian sepatu yang pantas menurut agama Islam, syariat, dan juga norma-norma kesopanan. Nah, jelas ya kalau yang berpakaian yang sopan dan rapih. Nah, kalau yang putri, memang kita menggunakan hijab bagi yang beragama Islam, dan bagi yang non-Islam, Anda tidak menggunakan hijab juga tidak apa-apa. Dan kami himbau kepada mahasiswi untuk tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat, karena itu juga kurang pantas dari sisi baik dari sisi kesopanan maupun dari sisi syariat Islam. Kemudian kalau untuk mahasiswa yang cowok, itu boleh saja Anda menggunakan kaos tapi yang berkerah. Dan yang pasti ketika Anda melakukan kegiatan apapun di kampus, sebisa mungkin kalau yang cowok menggunakan pakaian berkerah dan menggunakan sepatu. Yang berikutnya adalah aktif melaksanakan kegiatan akademik ekstrakurikuler yang sudah diprogramkan. Kemudian mengembangkan diri melalui organisasi mahasiswa intra-kampus seperti IMM, BEM, HMJ, dan UKM. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang larangan. Larangannya apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa? Pertama, memberikan keterangan palsu atau memalsukan kartu atau tanda bukti ujian. Yang kedua, berbuat aniaya, memfitnah atau menghina pimpinan. Dan yang ketiga, melakukan demonstrasi di dalam area kampus. Kemudian yang keempat, merokok, berkelahi, berjudi, minum minuman keras, anarkis, dan berzina. Yang kelima, bermalam di kampus tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang. Jadi melakukan kegiatan di kampus, Anda mungkin mahasiswa akan melakukan kegiatan hingga malam. Semalam-malam apapun silahkan, selama Anda berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya saja di sini adalah fakultas, kemudian juga security, karena bagaimanapun juga mereka yang akan menjaga Anda semua. Kemudian sejak tahun 2016 kami sudah menerapkan kampus bebas asap rokok. Oleh karena itu, bagi mahasiswa-mahasiswa yang ahli hisap ya, yang suka merokok, sebaiknya tidak melakukan aktivitas merokok di dalam kampus, tapi silahkan jika Anda melakukan itu setelah perkuliahan selesai di luar kampus.
Nah, apa yang terjadi jika Anda tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan? Pertama adalah sanksi pokok yang bisa Anda dapatkan adalah peringatan. Yang berikutnya adalah tidak diberikan layanan administratif. Yang ketiga, tidak boleh memasuki area kampus. Yang keempat, diberhentikan sebagai mahasiswa untuk waktu tertentu, dalam hal ini adalah skorsing. Dan yang kelima, diberhentikan sebagai mahasiswa untuk selamanya, yang artinya Anda drop out. Kemudian sanksi tambahan adalah permintaan maaf, ganti rugi, dan denda. Nah, berikutnya adalah organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan apa saja sih yang berada di Universitas Muhammadiyah Jember? Di tingkat universitas itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, BEMU. Kemudian di tingkat universitas itu ada UKM. Nah, UKM itu unit kegiatan mahasiswa yang membidangi minat bakat seni maupun olahraga, terutama ya seni dan olahraga. Nah, seperti misalnya ada nanti akan saya jelaskan lagi tentang UKM. Nah, kemudian di bawah masih di universitas itu ada IMM tingkat universitas dan ada IMM tingkat fakultas. Kemudian BEM di tingkat fakultas itu di sini kami mengembangkan kepemimpinan, keterampilan manajemen, penalaran minat bakat dan kegemaran. Jadi Anda bisa bergabung di BEM fakultas, misalnya Anda tidak bisa bergabung di BEM universitas, Anda juga bisa masuk di BEM fakultas. Termasuk misalnya IMM. Jika Anda tidak bisa bergabung di IMM universitas, Anda masih bisa bergabung di IMM fakultas. Dan yang terakhir adalah himpunan mahasiswa jurusan. Ini sudah di bawah program studi, yang artinya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini masih bersinergi dengan kegiatan-kegiatan di program studi. Baik, beberapa UKM di UM Jember, mungkin Anda juga sudah mendapatkan materi ini di PKK PIMB beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa UKM yang disediakan di UTS Muhammadiyah Jember, yaitu di situ ada resimen mahasiswa, kemudian ada UKM soccer, tapak suci, taekwondo, basket, paduan suara, UKM musik, gudang ya, kemudian ada Mapala, ada lembaga pers mahasiswa aktualita itu, ada teater oksigen ya, kemudian ada KSR dan gerakan HW. Di situ Anda bisa memilih mana saja. Ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan. Yang ingin kami sampaikan dan ingin kami tegaskan adalah kegiatan Pilmapres dan PIMMU. Nah, Pilmapres adalah pemilihan mahasiswa berprestasi dan PIMMU adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, kalau Pilmapres ini, jadi tidak sifatnya kalau Pilmapres ini adalah individual. Jadi siapa saja, jika Anda memiliki persyaratan untuk menjadi mahasiswa berprestasi, Anda bisa kami kirim untuk melakukan kegiatan mahasiswa berprestasi ini. Nah, apa saja yang harus Anda lakukan dan Anda kerjakan sebagai mahasiswa berprestasi? Pertama, membuat karya tulis. Kemudian yang kedua adalah berprestasi. Prestasinya ini dari apa sih? Dari IPK mungkin. Kemudian Anda memiliki sertifikat-sertifikat keahlian yang Anda miliki. Kemudian Anda juga bergabung dalam organisasi, itu juga bagian dari penilaian kami. Kenapa demikian? Karena bergabung dalam organisasi tertentu itu akan mengasah kemampuan berinteraksi sosial kita. Dan yang kemampuan ketiga adalah berbahasa Inggris. Nah, kenapa ada bahasa Inggris? Jadi begini, Pilmapres ini tidak hanya akan dipertandingkan di tingkat fakultas saja, tetapi di universitas bahkan akan dipertandingkan di tingkat nasional secara individual. Jadi bagi Anda yang memiliki karya, ide, apapun secara individu, Anda bisa mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi. Dan mungkin start mulai dari sekarang, Anda sudah bisa membayangkan, saya mau apa, Anda punya passion apa yang bisa Anda kembangkan, silakan Anda kembangkan lebih lanjut di fakultas. Dan berikutnya adalah PIMMU, Pekan Ilmiah Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, ini ada di tingkat fakultas, universitas, bahkan tingkat nasional. Jika PIMMU ini ini
bisa berkelompok dari 3 orang sampai 5 orang. Nah, PIMU ini sebenarnya adalah pertandingan ilmiah ya, tentang program kreativitas mahasiswa. Nah, program kreativitas mahasiswa itu apa saja? Ada 5 bidang yang bisa dipertandingkan di sini ya. Pertama adalah penelitian, PKM penelitian, PKM pengabdian masyarakat, kemudian PKM kewirausahaan, PKM karsa cipta, kemudian teknologi tepat guna. Jadi Anda bisa bisa saya punya ide apa, kemudian Anda membuat proposalnya dan dipertandingkan. Jika Anda nanti mendapatkan dana, baru itu direalisasikan. Jadi kalau yang Filmapres itu karya memang yang sudah jadi, karya tulis yang memang sudah jadi. Tetapi kalau di PIMU ini masih sebatas proposal yang ingin diajukan untuk membuat sebuah program kreativitas mahasiswa. Nah, baik, tidak banyak lagi yang akan saya sampaikan di sini. Tentang Filmapres dan PINMU mungkin kita akan ketemu lagi di secara offline ataupun daring jika memang Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang kedua program tersebut. Tetapi yang pasti program ini akan dilaksanakan di bulan November sampai Februari sekitar itu. Jadi nanti bisa dikonsultasikan lagi kemudian. Terima kasih. Akan ada beberapa pertanyaan untuk Anda terkait dengan kemahasiswaan. Bisa nanti Anda isi di Google Form. Dan selamat sekali lagi telah bergabung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semoga segala cita-cita Anda bisa diwujudkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di offline ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.